selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya, yang judulnya sakit hati bikin badan ikut sakit juga gitu ya, atau dengan istilah psikosomatik gitu ya, psikosomatis deh. Nah, jadi berarti kalau yang mengalami kayak gitu itu kan sakit gitu ya. Terus gimana cara kita mengatasinya gitu ya? Nomor satu, cara awal untuk mengatasi ini, jadi kalau kalian ngerasa udah badan mulai sakit, tukak lambung, pusing segala macam, yang bener-bener efeknya itu kalian tahu banget, aku tuh sakit, ini tuh karena aku tuh stres, aku tuh sakit karena baru aja baca chat kalau suamiku tuh selingkuh, aku tuh sakit stres, aku baru tahu kalau cewekku tuh ternyata narsistik atau memiliki ciri-ciri yang sangat-sangat NPD gitu ya. Nah, cara awal untuk mengatasi ini tuh ya acknowledge, resapi dan terima bahwa ini tuh wajar. Nah, waktu itu tuh sedikit sharing ya teman-teman, gue tuh inget banget kalau gue ngalamin psikosomatis tuh refleks badan gue tuh mual, terus kayak ulu hati sakit banget. Nah, akhirnya tuh efeknya jadi muntah. Nah, kalau udah naik kayak asam lambung gitu ya, akhirnya kan nggak bisa makan. Nah, jadi tuh efeknya gue emang lebih kurus, tapi kurusnya tuh pucet gitu ya. Dan karena bisa sewaktu-waktu muntah gitu ya, panik banget sih ya, pasti nggak bisa kerja lah ya. Nah, ketika itu terjadi tuh gue inget banget, gue tuh sampai duduk berjam-jam di pinggir kloset karena takut kalau gue tiba-tiba muntah gitu ya, sampai segitunya teman-teman. Nah, kemudian yang nomor dua, kasih waktu agar luapan efek refleks tubuh ini terjadi dan mengalir gitu ya, sambil berusaha tenangkan diri, karena kan ini adalah respon dari tubuh kita, efek mental dan pikiran, kemudian tubuh kita bereaksi. Yang tadi aku bilang kayaknya otomatis deh gitu ya, nggak bisa dijelasin kenapa kok kita menghasilkan hormon-hormon stres atau menghasilkan reaksi-reaksi yang memicu kesakitan secara fisik gitu ya. Kemudian yang nomor tiga, nah kalau kalian udah agak tenang gitu ya, baru bisa ini nih yang paling penting, mulai masukin terapi kognitif. Nah, kayak gimana tuh teman-teman? Nah, kognitif ini tuh kayak jadi pikiran atau otak kita gitu yang sering aku bilang kan ya, kurangi emotional thinking, kuatkan logika. Tapi itu bisa terjadi kalau kalian udah mulai kayak calm down. Kalau mulai banget baru stres banget triggernya, atau mungkin tiba-tiba pacar kalian hilang, atau ketahuan ngapain, atau kalian dimaki, atau kalian merasa kayak dia egois banget atau bener-bener jahat gitu ya, itu tuh bener-bener yang tadi ya, itu nggak bisa dihindari, namanya respon tubuh gitu ya. Nah, kalau udah agak tenang baru bisa nih nomor tiga. Nah, jadi kalau misalkan kalian baru banget mengalami trigger rasa sakit itu, emang itu otomatis, jadi nggak bisa ya terus kalian langsung maksudnya mengelak yang rasa sakit. Mungkin timbul hormon yang muncul atau refleksi atau reaksi emosional yang muncul, itu sangat normal gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian udah mulai agak bisa tenang, baru bisa yang nomor tiga tadi ya, terapi kognitif gitu, itu dengan kekuatan pikiran dan otak gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana? Kok aku tuh sakit sih sampai segininya gitu ya, sampai nggak bisa kerja, ngerjain tesis nggak bisa konsen, sampai mengerjakan apa yang biasanya aku ahli itu nggak bisa. Oh, pasti ya jelas dong, karena aku disakitin pacarku, karena cewek satu itu tuh, karena cowok itu tuh yang sebenarnya aku sayang gitu ya. Aduh, udah deh kayak gini terus berulang-ulang gitu ya. Setelah aku tahu ternyata dia tuh kayaknya match banget dengan ciri-ciri narsistik, kayak waduh 99% gitu kan. Oh, ternyata menurut edukasi teori kayak gitu nggak bisa ya. Oh, ternyata ada ya orang kayak gini. Oh, aku perlu master lagi nggak sih, soalnya kadang dia juga baik kok. Perlu mungkin aku kayaknya butuh konseling. Tapi ini tetap sakit banget, aku nggak bisa kuat. Oh, oke deh, aku harus sembuh. Langkah sembuhnya gimana? Oh, aku harus sabar, perlu waktu. Oh, oke deh, langkah selanjutnya seperti ini. Walaupun ini udah mulai terarah, tapi butuh waktu. Jadi lama-lama logika kalian akan ada A, maka B, maka C, maka D, dan selanjutnya gitu ya. Nah, memang hal kayak gini bisa banget dilanjutin dengan relaksasi, meditasi yang kayak
tarik nafas, tenangin diri gitu ya. Nah kemudian yang kelima, selingi juga dengan melihat dan mendengarkan sesuatu yang bisa membuat kita ngerasa lebih tenang. Nah dari indera-indera gitu ya, indera penglihatan. Nah kalau aku sih dulu waktu stres banget, aku tuh nonton video sampai ketiduran, baca buku sampai ketiduran, dan aku gimana caranya untuk supaya aku bisa sembuh, ngedengerin lagu-lagu yang bikin kita bangkit gitu ya. Jadi kan itu dari indera pendengaran gitu kan. Nah kemudian yang keenam, tapi aku tetap sakit teman-teman. Nah namanya orang sakit ya minum obat. Kalau misalkan aku flu, demam, terus hidung juga sering mampet, waktu itu juga radang tenggorokan. Soalnya apa? Daya tahan tubuh menurun. Pasti penyakit-penyakit yang umumnya datang kan radang tenggorokan, flu, batuk gitu ya, udah wajar ngedrop minum obat gitu ya. Kemudian yang nomor 7 terakhir tapi cukup penting gitu ya, last but important menurut gue sih, kalau yang kalian stres banget, depresi banget, sampai harus ke minta tolong profesional gitu ya, mungkin paling sering kayak obat antidepresan, walaupun ini sebenarnya nggak dianjurin untuk semua orang. Kalau bisa tanpa obat antidepresan sih lebih bagus gitu ya. Jadi obat antidepresan ini harus dengan resep dokter dan benar-benar di dalam pengawasan dokter gitu ya, karena ini harus paham efek samping dan resikonya gitu ya, biasanya ke psikiater. Nah kalau misalkan teman-teman pasti ada yang nanya, kalau aku dulu gimana gitu, nggak sampai segitunya nggak kak gitu ya, apakah sampai ke psikiater atau minum obat antidepresan gitu nggak? Nah kalau gue boleh jawab jujur sih, dia dulu soalnya gue nggak ngerti banget NPD itu apa, TRAS itu apa, bener-bener jadi ngedrop banget gitu teman-teman. Nah tapi harapan aku, beberapa teman-teman pasti harusnya udah lebih teredukasi lah minimal daripada waktu masa genting aku dulu ngadepin ini gitu ya. Jadi harapan aku di sini nggak usah yang sampai nomor 7 ini teman-teman. Semoga kalian bisa lebih kuat, ngurangin emosional tinggi, perbanyak logika, dan juga mulai menaiki level healing yang lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah jadi nomor 1 sampai 7 ini adalah mungkin cara gimana kita mengatasi yang namanya psikosomatis. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Thank you untuk semua teman-teman yang mau baca buku aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.